pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami kembali datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini saatnya kita akan memuji Tuhan. Pasukan Kristus siap. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan nyanyi pujian ini bersama-sama yang menjadi Tuhan. Sama-sama ya adik-adik. Yang menjadi Tuhan kita.
bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kota kami, kota Pekanbaru ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus, mendoakan kota kami, kota Pekanbaru, bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bapa, Engkau lihat bangsa kami di dalam ekonomi yang sedang susah saat ini ya Bapa. Banyak orang kesusahan, banyak orang menderita Tuhan Yesus, banyak orang berharap. Tuhan, Tuhan tolong mereka ya Bapa. Tuhan, dimanapun rakyat-Mu ini berada Tuhan, Bapa, tangan-Mu tidak pernah lepas atas mereka ya Bapa. Engkau tuntun mereka Tuhan ke jalan-jalan-Mu yang benar ya Bapa. Tuhan Yesus, bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Perekonomian semua Tuhan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19 dalam tangan-Mu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. 16 ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kota kami, kota Pekanbaru ya Bapa. Tuhan, kota kami yang dimana kami tinggal, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami diutus untuk memberkati kota kami ya Tuhan. Rencana-Mu indah atas kota kami ya Bapa. Kami berdoa bagi semua di kota Pekanbaru Yesus, Engkau yang membantu mereka ya Tuhan. Hati mereka berbalik sama Tuhan. Kalau kesah di hati Tuhan Yesus, hanya hati-Mu lah, hanya tangan-Mu lah yang mampu mengangkat Bapa. Tidak perlu kami sedetik pun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang tua Tuhan Yesus, dimanapun saat ini mereka berada ya Bapa. Tuhan, kami berdoa tangan-Mu yang menopang mereka ya Bapa. Sebagai orang tua, Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan hikmat ya Bapa. Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun bisnis mereka, pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati perekonomian mereka semua Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Kami memberkati Opa Niko ya Tuhan Yesus, dan wakil-wakilnya ya, Opa Gede dan wakil-wakilnya ya Tuhan Yesus. Tuhan, tangan kerja penuh atas mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, mereka dengan hikmat-Mu yang memenuhi mereka Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhir hidup mereka hanya untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, berkati mereka, jauhkan dari segala Yesus, Engkau hindari. Berkati juga adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Teman-teman kami ya Bapa, Engkau yang melindungi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi dampak bagi sesama, bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian atas Engkau ya Bapa. Amanat anak-anak muda yang sama Tuhan Yesus. Bapa, berkati dimanapun mereka saat ini berada, yang mau ujian Tuhan Yesus, yang mau naik kelas Tuhan Yesus, Bapa yang perkuliahannya masuk semester ya Bapa, mau tatap muka Tuhan Yesus, Bapa Engkau lindungi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala penyakit-penyakit ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Katakan lagi adik-adik, kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hati kami, pakai telinga kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, papa mama, opa oma. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul penghibur. Sebelum itu, Kak Ia mau tunjukin gambar dulu ya. Nih gambarnya. Sepertinya adik-adik, anak yang berbaju merah ini sedang sedih. Tapi kira-kira sedih karena apa ya? Ya, dia melihat ada anak bersama papa dan mamanya, sementara ia merasa sendiri dan kesepian. Karena ia telah ditinggalkan oleh papa dan mamanya. Ia seorang anak yatim piatu. Yatim piatu adalah orang yang sudah tidak punya papa dan mamanya lagi atau papa dan mamanya sudah meninggal. Apakah kalian pernah merasakan kesepian dan ditinggalkan seperti anak ini adik-adik? Hari ini kakak mau adik-adik tahu bahwa yang sedih karena merasa akan ditinggalkan seorang diri dan kesepian bukan cuma anak ini saja, tapi juga ada 12 orang yang merasa sedih. Siapakah mereka? Yuk kita lihat gambarnya. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Wah, ada apa ya? Mengapa mereka bersedih? Sebelum itu, kita baca firman Tuhan dulu di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti segala firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nanti baca lagi ya di rumah adik-adik Yohanes
pasal 15 dan 16. Murid-murid ini merasa sangat sedih dan sendiri karena mereka berkali-kali mendengar bahwa Tuhan Yesus yang mereka kasihi, yang selama ini membimbing dan mengajar mereka, akan segera meninggalkan mereka. Selama ini mereka merasa senang dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan mereka saling mengasihi, saling melayani, saling mendoakan, dan lain-lain. Mereka teringat masa-masa di mana Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ada yang buta bisa melihat, terus ada yang lumpuh bisa berjalan lagi, dan ada yang tuli tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Lalu bahkan ada yang mati dibangkitkan kembali. Wow, betapa bahagianya waktu itu ya adik-adik. Tapi sekarang telah berkali-kali Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Apa yang akan mereka lakukan setelah nanti Tuhan Yesus tidak ada lagi ya? Siapa yang akan membimbing mereka? Haruskah mereka kembali bekerja seperti yang semula? Jadi nelayan lagi, jadi pemungut cukai lagi? Sepertinya tidak mungkin ya adik-adik. Jadi bagaimana ini? Demikianlah pemikiran mereka. Kami pasti sendiri, ditinggalkan dan kesepian. Apa arti hidup ini tanpa Tuhan Yesus? Tiba-tiba sementara mereka menjadi sedih dan berduka cita, datanglah Tuhan Yesus kepada mereka. Berkatalah Tuhan Yesus seperti ini, "Janganlah gelisah hatimu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Ini gambarnya adik-adik. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Siapa Roh kebenaran itu ya? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus, termasuk kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik semuanya. Kita tidak akan pernah sendirian lagi, karena Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan. Tetapi suatu hari kelak Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Hore! Kita tidak akan pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong kita semua. Yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan "Kubuka Hati". Kubuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sudahkah adik-adik sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam hidupmu? Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri,
Roh Kudus yang menolong kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kita akan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menginsafkan atau mengubahkan hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 22 katakan, terimalah Roh Kudus. Mari, siapa yang mau terima Roh Kudus? Berdoa sungguh-sungguh, minta Roh Kudus hadir dalam hidup di tengah keluarga kita. Mari semua tutup mata, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Buka hati, ku jamahanmu. Adik-adik, berdiri di tempatmu masing-masing, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Buka hati, buka hati. Kamu tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kamu yang sedih, kamu yang bimbang hatimu, kamu yang takut akan segala sesuatu, dengar baik-baik. Waktu ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup, Dia akan menolong, Dia akan memberikan sukacita yang dari surga, yang dunia ini nggak bisa kasih. Dari Roh Kudus sukacita, apapun keadaannya, tidak akan dapat menghalangi. Karena kekuatan Roh Kudus yang sungguh amat dahsyat selalu akan nyata di dalam kehidupan kita. Sekarang buka hati sungguh-sungguh, ambil sikap doa sungguh-sungguh. Mari semuanya sembah Tuhan. Bina marabata kaya sikina marabata kaya sikina rabaya hikiara labata kaya sikiara labata kaya sikiara labata kaya sikina marabaya kurala labata kaya sikina labata kaya sikina labata kaya kurabata kaya sikina labata kaya. Adik-adik, papa mama, ayo kita berdoa sama-sama. Maralabata kaya sikiara labata kaya kurabata kaya sikiara labata kaya kuralabata kaya sikiara labata. Seperti janji Tuhan, Dia yang akan mengirimkan buat kita semua, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan. Saat ini buka hati, buka hati, buka hati. Angkat tanganmu, buka hati di hadapan Tuhan. Terima. Kurabata kaya sikiara labata kaya sikiara labata kaya sate. Engkau tidak sendiri karena ada Roh Kudus. Waktu orang tidak tahu, Roh Kudus tahu kamu. Waktu kamu takut, Roh Kudus tahu. Dia akan menolongmu, Dia akan menyertai engkau senantiasa. Hikina maralabata kaya sikiara labata kaya sate. Kurabata kaya sikiara labata kaya sandara maralabata kaya. Kurabata kaya sandara labata kaya sandara labata kaya sandara. Kuralabata kaya sandara labata kaya sandara. Dia mengasihimu, Dia sayang samamu. Engkau tidak dibiarkan sendiri. Kalau kamu sedih, ingat ada Roh Kudus yang tidak pernah tinggalkan kamu. Kalau sekarang kamu tidak banyak teman karena kamu harus ada di rumah, ingat ada Roh Kudus. Waktu kamu takut, ingat ada Roh Kudus. Haleluya. Mari buka hati. Buka hati, ku jamahanmu, berserah padamu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari angkat tanganmu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita sekalian,
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.